Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, setiap orang iman wajib memiliki ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu orang iman bisa meningkatkan derajatnya, baik di dunia, utamanya di akhirat. Sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang iman. Jadi ketika seseorang menjadi orang iman, derajatnya diangkat. Lalu Allah juga mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dari orang iman. Artinya ketika orang iman memiliki ilmu, maka derajatnya diangkat dua kali. Derajat sebagai orang iman dan derajat sebagai orang yang memiliki ilmu. Dan ilmu itu akan bisa membuat kualitas diri seseorang meningkat. Kualitas diri meningkat, otomatis nilainya juga meningkat. Dan secara otomatis pula akan banyak dibutuhkan banyak orang, akan dibutuhkan oleh banyak orang. Ketika orang iman dibutuhkan oleh banyak orang, maka berarti orang tersebut menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang sangat baik. Dalam hadis Muslim juga dijelaskan, di Bukhari juga ada, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebab ilmunya dia bisa bermanfaat buat orang lain. Entah itu bisa memberikan pertolongan dengan materi karena dia memiliki materi sebab ilmu yang dia miliki, ataupun juga dia memberi manfaat berupa keilmuan lagi karena dia merasa kualitas dirinya meningkat sebab ilmu, lalu dia berusaha untuk lewat perantara dia dengan izin Allah, orang lain pun harus kualitasnya meningkat dengan dia berikan ilmu dengan izin Allah. Dia hanya membagi ilmu, lalu dia berharap, dia berdoa, dia berhusnuzon billah, Allah memberikan dia kemanfaatan, muridnya itu diberikan kemanfaatan oleh Allah sebab ilmu yang diajarkan, sehingga orang yang mendapatkan ilmu dari dia juga meningkat kualitas dirinya, nilai dirinya meningkat. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, berarti orang iman wajib untuk meningkatkan dirinya, kualitas dirinya dengan memperbanyak ilmu. Utamanya adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bersumber dari Allah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ilmu salah satu wa masih wazalika fahuwa fadlun. Ilmu itu ada tiga, adapun selain tiga merupakan keutamaan. Keutamaan ini artinya silahkan mau diambil, dicari, boleh, tidak ya, tidak apa-apa. Tapi yang tiga ini hukumnya wajib, yaitu ayatun muhkamatun, Al-Quran, au sunatun qaimatun, al-hadis, au faridatun adilatun, ilmu membagi waris yang adil. Nah, ilmu membagi waris yang adil ini ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di samping itu, ketika seseorang sedang berproses untuk mendapatkan ilmu, tentunya ada hal-hal yang dikorbankan sebagai investasinya, yaitu waktu, dia investasi waktu, karena mungkin di saat orang-orang mungkin bersenang-senang, dia harus menginvestasikan waktunya untuk mencari ilmu. Mungkin dalam satu hari dia bertemu dengan guru, seorang guru
dengan waktu 2 jam, 3 jam, atau mungkin bahkan lebih. Ya, dia sengaja menginvestasikan waktu 1 hari untuk bertemu dengan seorang guru, untuk menimba ilmu dari guru tersebut. Di sisi lain, banyak orang, mungkin rekan-rekannya, kerabatnya, atau bahkan keluarganya, ya hanya sibuk dengan urusan dunia, sedangkan dia sibuk meningkatkan kualitas diri dengan mengisi jiwanya dengan ilmu. Ya, karena memang jiwa kita ini butuh makan, fisik butuh makan, jiwa juga butuh makan. Kalau fisik kita butuh makan, makanannya ya seperti biasa, makan minum, nasi, lauk pauk, kue, minuman dan sebagainya. Tapi kalau jiwa harus diberikan ilmu, itu makanannya. Jadi lengkap. Ketika kita mempersungguh di dalam menambah kualitas diri dengan mencari ilmu, itu berarti kita memberikan asupan yang cukup untuk jiwa kita berupa ilmu. Nah, ketika seseorang sudah melakukan tersebut, ya berproses untuk menjadi orang yang berilmu, maka dia akan mendapatkan banyak kemanfaatan, banyak keutamaan ketika sedang berproses mencari ilmu, yang lazim kita sebut dengan mengaji. Ya. Orang yang sedang mengaji itu mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ya. Di antaranya adalah dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fiman indahu." Dalam hadis Muslim. Jadi ketika ada kaum berkumpul di rumah Allah, entah itu masjid, musola, atau mungkin majelis taklim, yang mereka lakukan adalah membaca kitabnya Allah, membacakan Al-Quran, atau mendengarkan Al-Quran dari guru, dan atau saling menderes, karena mungkin dia sudah punya hafalan-hafalan ilmu, baik itu Al-Quran ataupun hadisnya, kemudian dia simakkan hafalan-hafalan kepada gurunya agar betul-betul hafalannya mutkin, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Mutkin itu kuat. Nah, ketika sedang berproses seperti itu, maka Allah akan turunkan ketenangan jiwa dalam dirinya. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Kalau jiwa tenang, itu secara otomatis badan kita sehat. Ya, menurut ilmu kedokteran pun secara medis, jiwa yang tenang itu sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Sebaliknya, orang yang mudah stres, selalu punya kekhawatiran yang tinggi, itu akan memicu penyakit-penyakit yang sangat banyak. Ya, bisa jantung koroner kah, stroke, ya, darah tinggi dan lain sebagainya, karena jiwanya nggak tenang. Nah, orang yang sedang berproses mencari ilmu ditanggung oleh Allah kesehatannya dengan Allah turunkan ketenangan jiwa dalam dirinya. Jadi ketenangan jiwa itu merupakan rezeki yang sulit didapat, saudaraku sekalian. Jadi ketika Allah memberikan kita ketenangan jiwa, itu rezeki yang sulit dibayar dengan harta, sulit dibayar dengan uang. Itu memang murni pemberian dari Allah, tapi tentunya Allah nggak serta-merta memberikan ketenangan jiwa. Harus ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba. Di antaranya adalah dia mengaji atau mencari ilmu. Dan bahkan wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan tutup dia dengan rahmat. Kasih sayangnya Allah menutupi orang itu. Apa di dunia ini yang lebih bagus, lebih hebat dibanding kasih sayangnya Allah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Allah pemilik langit dan bumi. Allah menciptakan kita. Allah memberikan kita rezeki. Jadi yang sangat kita butuhkan di dunia ini adalah memang kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Nah, ketika rahmat Allah diturunkan kepada kita, maka beruntunglah kita. Dengan seseorang rajin ngaji, menambah ilmu, maka Allah akan tutup dia dengan rahmat. Jadi kalau dia berkumpul dalam masjid, di samping semuanya diberikan ketenangan jiwa, rahmat turun. Dan ternyata yang juga termasuk dahsyat ini, dia dikelilingi oleh para malaikat. Jadi ada malaikat
yang bertugas untuk mencari orang-orang yang berzikir di masjid, termasuk mencari ilmu. Lalu ketika malaikat itu menemukan orang yang sedang berzikir, berkumpul di masjid atau mencari ilmu atau mengaji, dia akan berhenti kemudian memanggil teman-temannya. Halumu ila hajatikum, hai teman-temanku, kesinilah, apa yang kalian cari ada di sini. Ini khusus malaikat safaroh ya, malaikat yang tugasnya itu berkelana mencari orang-orang yang sedang zikir pada Allah di sebuah masjid, rumah ataupun majelis taklim ataupun di mana tempatnya. Jadi teman-temannya semuanya datang lalu mendoakan rahmat, mendoakan ampunan, dan akhirnya Allah menyebutkan dengan bangganya nama-nama orang yang sedang mencari ilmu itu di kalangan para malaikat yang ada di langit. Jadi di dunianya dia dikelilingi oleh malaikat dan di langitnya disebut namanya. Wah, luar biasa. Ini ketika sedang berproses ya, sedang berproses. Nah, ketika sudah terus dia lakukan dan memang tidak akan pernah ada hentinya ya, tidak akan pernah ada hentinya. Memang mencari ilmu itu harus seumur hidup gitu. Dan ketika orang terus menerus mencari ilmu sampai dia meninggal dunia, maka orang itu disebut aliman, orang yang berilmu gitu. Kan ada ucapan orang-orang ahli ilmu itu, la yazalul mar'u aliman ma talaba, fa iza huwa zonna aliman faqad jahila. Jadi tidak henti-hentinya seseorang itu dikatakan berilmu selama dia terus mencari ilmu. Tapi ketika dia meyakini atau menyangka dirinya adalah orang yang berilmu lalu tidak mencari ilmu lagi, berarti dia sungguh telah bodoh. Jadi berarti mencari ilmu itu ya minal mahdi ilal lahdi, mulai kalau digambarkan istilahnya itu pepatahnya mulai dari kita dilahirkan oleh ibu kita di ayunan ya sampai nanti liang lahat, sampai mati. Memang kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi Sulaiman itu beliau oleh Allah bisa kita katakan diberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia di dunia ini. Nabi Sulaiman orang yang sangat kaya raya. Di samping Nabi Sulaiman mewarisi kekayaan berupa kerajaan ayahnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga oleh Allah dianugerahi kerajaan di luar harta atau kekayaan yang diwarisi oleh ayahnya itu Nabi Daud. Jadi enggak murni yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu adalah semuanya warisan dari Nabi Daud, enggak. Ada banyak hal yang Nabi Daud tidak dikasih tapi Allah kasih kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menguasai bangsa binatang, bangsa jin, semuanya takluk kepada Nabi Sulaiman. Dan juga Nabi Sulaiman tentu memiliki harta yang sangat banyak. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih oleh Allah antara tiga ya, dalam sebuah riwayat khuyira Sulaiman bainal mal wal mulka wal ilma fakhtaral ilma fa'utiyal mal wal mulka likhtiyaril ilma. Jadi Nabi Sulaiman disuruh oleh Allah memilih tiga hal, yaitu antara harta, kemudian kerajaan, harta dan ilmu. Oleh Nabi Sulaiman tentu ya karena beliau adalah orang yang cerdas, beliau pilih ilmu karena ilmu itu aset yang sangat luar biasa. Kalau harta bisa habis, kerajaan juga bisa punah. Tapi kalau ilmu itu akan terus berkembang, bahkan menjadi aset yang luar biasa. Aset itu kan sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu, itu namanya aset. Sebab ilmu itulah akhirnya Allah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang lebih daripada yang dimiliki oleh Nabi Daud, dan juga otomatis harta. Namanya raja pasti punya harta yang sangat banyak, bahkan hartanya melebihi harta yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Itu saudaraku sekalian, sebab ilmu. Gambaran kecil ya, kalau di zaman kita nih sekarang, kita alhamdulillah Allah qadarkan khususnya di daerah-daerah yang air itu banyak ya, berlebih.
Ini air ini bermanfaat buat kita, segelas air ini ya. Kenapa? Karena bisa menghilangkan dahaga. Tapi ketika air hanya ada di dalam gelas seperti ini, kita diminta untuk membayar dengan uang 2.000 pun ya keberatan. Kita keberatan tentu. Kenapa? Karena belum dibungkus dengan ilmu, air ini masih biasa. Tapi coba kalau ketika seseorang sudah berpikir tentang air, menyuguhkannya itu dengan sesuatu, dikemas dan diberi label, kan tentunya dengan ilmu ya. Jadi ilmu dimasukkan ke dalam air. Dia berpikir, kemudian dia buat sebuah alat, kemudian airnya itu adalah air yang pilihan, kemudian diproses dengan ilmu yang dia miliki, tentu dengan alat yang canggih. Kemudian airnya itu dikemas ke dalam sebuah botol, botolnya ada label ya, kemudian disegel, lalu dijual Rp5.000, juga banyak yang beli. Padahal sama, ini sama-sama air, tapi air yang di gelas ini belum diberikan ilmu, air yang sudah disegel itu sudah diberikan ilmu. Artinya prosesnya itu dengan ilmu. Sehingga ketika sesuatu berproses dengan ilmu, sesuatu itu nilainya nambah. Nilainya nambah. Sedangkan yang tidak diproses dengan ilmu, walaupun itu manfaat, tapi nilainya nggak bertambah. Tentu manfaatnya, bismillah. Manfaat. Ini padahal belum diproses dengan ilmu, tapi tetap manfaat. Nah, namun nilainya beda, ya, nilainya beda. Ini gambaran kecil ya, wahai saudaraku sekalian. Jadi intinya ilmu itu wajib dimiliki oleh semua manusia, khususnya orang iman, dan ilmu itu harus diyakini menjadi aset yang sangat luar biasa bagi kita. Bahkan ya, dulu itu ada orang iman, sebenarnya dia hidupnya di zaman Rasulullah SAW. Dia hidup ketika Nabi juga hidup. Tetapi karena jarak yang sangat jauh dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk dia ketemu Nabi, sehingga seumur hidupnya nggak pernah ketemu Nabi. Nah, ini. Tapi akhirnya orang ini menjadi orang yang terkenal di langit. Dikisahkan di negeri Yaman ya, ketika Nabi masih hidup dan Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada seorang iman ya, sebenarnya dia sahabat, berarti namanya sahabat, tapi karena tidak pernah ketemu Nabi, ada beberapa ulama yang menyebutnya tabi'in, padahal sebenarnya ya sahabat juga. Mendapatkan ilmu bukan langsung dari Nabi ya, tapi dengan murid-muridnya Nabi, sehingga dia disebutnya tabi'in. Tapi hidupnya di masa Nabi masih hidup, hanya dia tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat nanti semangatnya ya, semangatnya. Jadi dia tinggal di negeri Yaman, di kota Qorn, namanya Uwais Al-Qarni. Sebenarnya namanya Uwais disebut Al-Qarni karena tinggal di kota Qorn ya, yang ada di Yaman. Ini orang miskin. Dia tinggal bersama ibunya sudah tua, ya lemah karena tua dan sakit. Jadi praktis hari-harinya ibadah, kemudian ya termasuk mencari ilmu dari orang-orang Islam yang menyebarkan Islam di negeri Yaman, khususnya di kota Qorn. Dia semangat, lalu merawat ibunya karena ibunya tidak bisa beraktivitas seperti makan, mencari nafkah, kecuali memang mengandalkan Uwais. Dan Uwais benar-benar anak yang berbakti kepada ibunya. Hari-harinya hanya itu. Di dalam hati Uwais kepingin sekali sebenarnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi keinginan itu berat untuk disampaikan kepada ibunya karena pastinya membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak modal untuk berangkat dari negeri Yaman ke Madinah, ke kota Madinah ya. Kalau dilihat dari jarak, kurang lebih sekarang itu ditempuh 400 km ya. 400 km ya, kalau kita dengan kendaraan mobil sekarang ya sebenarnya nggak seberapa ya. Dengan mobil, dengan pesawat dari sini ke Semarang, umpama Jakarta Semarang ya sangat mudah sekali ya. Apalagi dengan pesawat yang nggak nyampe sejam sudah tiba. Nah ini dulu dengan apa ya, kendaraan yang
sangat minim, nggak punya unta, nggak punya. Jadi Uwais Al-Qarni itu pun diberi himar oleh tetangga-tetangganya untuk menemani dia membawa barang-barang perlengkapan bekal yang sebenarnya tidak memadai, tidak mencukupi untuk sampai di kota Madinah gitu. Jadi setiap hari Uwais Al-Qarni itu di depan rumah itu menghadapkan wajahnya ke arah kota Madinah itu, dengan membayangkan wajah Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat yang ada di sekitar Nabi, betapa bahagianya mereka, itu yang ada dalam hatinya Uwais Al-Qarni. Ibunya memperhatikan kelakuan atau perbuatan anaknya setiap hari ya. Jadi ketika di waktu luang setelah dia merawat ibunya, membimbing ibunya untuk sholat 5 waktu, makan, minum, istirahat, sudah cari maisah, sudah mencari ilmu, Uwais Al-Qarni menatap ke arah kota Madinah. Ibunya memperhatikan itu. Setiap hari akhirnya ibunya bertekad untuk memberikan hadiah kepada anaknya. Suatu saat ibunya memanggil anaknya, "Uwais, ibu mau bicara." "Ya silakan ibu, ada apa?" "Ibu paham, setiap hari kamu mau menghadapkan wajahmu ke arah kota Madinah itu sebenarnya kamu ingin sekali seperti orang-orang iman yang lain yang masih muda, masih kuat melakukan safar, ingin ke kota Madinah menjumpai kekasih, yaitu Rasulullah SAW, kekasih kita semuanya gitu. Dan tekad ibu sudah bulat. Ibu mengizinkan kamu untuk menjumpai baginda Rasulullah SAW di kota Madinah. Silahkan, ibu ikhlas, ibu restui kamu, ibu izinkan kamu. Tapi setelah kamu menjumpai Rasulullah SAW, kamu menyelesaikan keinginanmu, bertanya tentang apapun yang kamu inginkan kepada beliau, dari beliau, kamu segeralah kembali kepada ibu untuk melanjutkan kehidupan kita seperti biasa. Uwais agak berat sebenarnya. "Tidak ibu, memang itu keinginan saya, tapi saya tidak bisa meninggalkan ibu karena ibu butuh bantuan saya, ibu butuh perawatan saya." Terus ibunya tetap kekeh, "Tidak anakku, ini hadiah dari ibu untuk kamu. Nanti sementara waktu kamu ke sana, ibu nanti akan minta dirawat oleh tetangga-tetangga kita." Gitu. Singkat cerita, akhirnya Uwais menerima tawaran ibunya dan Uwais menitipkan ibunya kepada tetangga-tetangga terdekat dan tetangga-tetangga yang sama-sama Islam yang tersentuh, kemudian memberikan sodako bekal untuk Uwais berangkat. Tapi tentunya tetangganya sama-sama orang miskin, mereka pun memberikan bekal ya tidak banyak, ya cenderung kurang ya, cukup tapi cenderung kurang. Itu pun dipinjamkan atau diberikan himar gitu ya, untuk menemani Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, akhirnya Uwais berangkat tentunya kita bisa bayangkan ya, sendirian menuju kota Madinah dengan perbekalan yang sangat minim, begitu berat. Dan memang ternyata bekalnya itu sudah habis di perjalanan. Dan bayangkan di padang pasir siang malam, Uwais merasakan haus dan lapar. Dengan dia membawa himar, dia berjalan betapa berat menuju kota Madinah, sampai akhirnya karena saking gak kuatnya Uwais pingsan. Kebetulan pingsannya ini tidak begitu jauh dari kota Madinah, sehingga Uwais ditemui oleh pedagang-pedagang yang memang aktivitasnya berdagang dari Madinah ke Syam, dari Madinah ke kota-kota yang lain. Lalu Uwais dibawa oleh pedagang-pedagang ini ke Masjid Nabawi. Nah, di sana ketemu dengan banyak orang iman. Kemudian Uwais Al-Qarni dirawat sampai akhirnya dia tersadar, dikasih makan, kasih minum. Lalu ditanya, "Sebenarnya Anda kesini ada keperluan apa dan Anda berasal dari mana?" Uwais cerita, dia dari Yaman, ya dicerita. Kemudian dia punya tujuan ke sini, ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Uwais dibawa oleh sahabat ke rumah Nabi, ketemu dengan istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Nabi Muhammad saat itu sedang perang. Ya, kita tahu bahwa zaman Nabi perang itu ya sangat lama,
bisa berbulan-bulan ya. Ada kekecewaan dalam hati Uwais Al-Qarni ya. Tapi karena beliau adalah orang yang menerima keadaan dari Allah apapun dan dia tetap sangka baik ya, tetap tidak kecewa yang berlarut, Uwais menerima hal itu. Tetap bertanya dengan istri Nabi tentang ilmu, sahabat-sahabat yang tidak berangkat perang. Nah, setelah Uwais merasa cukup, akhirnya Uwais kembali ke kota Yaman dan sampailah dia akhirnya di kota Yaman dengan berbekal makanan, minuman dan kendaraan yang diberikan oleh orang-orang yang di kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selesai perang pulang, Nabi sudah langsung bertanya kepada istri-istrinya, dan memang Nabi sudah diberitahu oleh malaikat Jibril, apakah ada tamu yang mencari saya dari kota Yaman? Iya Nabi, ya beliau melakukan safar yang sangat berat sampai pingsan dan tujuannya hanya satu, ingin ketemu engkau, ingin mengaji. Ya, jadi dia kepingin mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW sampai prosesnya itu yang sangat berat pun dilalui oleh dia gitu. Terus kata Nabi, ya saya sudah tahu perjuangan dia, dan saat ini Uwais Al-Qarni sedang menjadi perbincangan yang sangat baik di kalangan para malaikat. Memang di kota Qarn sendiri Uwais Al-Qarni itu tidak banyak dikenal oleh orang karena memang orang yang sangat biasa gitu. Tapi kata Nabi, orang ini menjadi perbincangan, jadi topik hangat yang sangat baik di kalangan para malaikat. Kenapa? Karena Allah sering menyebut nama Uwais Al-Qarni di kalangan para malaikat. Ya, luar biasa. Sampai akhirnya Nabi pernah berwasiat bahwa ketika nanti Uwais Al-Qarni ini datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji atau ke Madinah, silahkan minta fatwa kepada dia karena dia orang yang berilmu gitu. Dan ketika Uwais Al-Qarni menunaikan ibadah haji, kebetulan saat itu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar itu mengatakan bahwa ketika nanti kalian semua orang-orang haji ingin menanyakan hukum, bertanya tentang ilmu, silakan juga bertanya kepada Uwais Al-Qarni gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab sendiri meminta didoakan baik-baik oleh Uwais Al-Qarni, sampai Uwais sendiri nggak enak gitu loh. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau minta doa kepada saya? Harusnya saya yang minta doa kepada engkau. Kata Umar, tidak, dulu Nabi pernah berpesan, wahai Umar, jika kamu menjumpai Uwais Al-Qarni, minta doalah kamu kepadanya. Namamu disebut oleh Rasulullah SAW. Dan berita Uwais dari negeri Yaman itu mencari ilmu dan nama Uwais disebut-sebut, dan Uwais dari negeri Yaman itu bikin gempar ya, tapi gempar yang baik. Sampai didengar oleh penguasa Yaman. Jadi ketika penguasa Yaman itu, gubernur Yaman haji, beliau mendengar ada orang yang luar biasa yang sering disebut namanya oleh Nabi, dan dia dari negeri Yaman. Nah, gubernur Yaman bingung. Saya sendiri tidak pernah mendengar ada orang namanya Uwais yang berasal dari kota Qarn. Dia penasaran kan? Penasaran. Akhirnya memerintahkan para pejabat-pejabat yang ada untuk mencari Uwais yang ada di kota Qarn. Kenapa? Karena sebab apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni membuat harum negeri Yaman. Negeri Yaman jadi harum karena sering disebut oleh Nabi sebab perbuatannya Uwais itu. Ketemu dan gubernur Yaman datang kepada Uwais dan berterima kasih dengan Uwais. Uwais sendiri bingung, kenapa kok gubernur berterima kasih ya? Karena namamu mengharumkan negeri Yaman ya. Sehingga keadaan seperti itu membuat akhirnya Uwais Al-Qarni memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang enak, kehidupan yang berkecukupan ya, sebab dia sudah mulai memberikan manfaat kepada banyak orang, walaupun dia menolak tawaran dari kerajaan, dari gubernur itu untuk tinggal di pemerintahan gitu. Tapi dengan caranya Allah,
Uwais Al-Qarni sebagai orang yang berilmu, derajatnya diangkat di dunia dengan cara seperti itu. Dan pada saat di dunia saja Uwais Al-Qarni tetap namanya terkenal di makhluk-makhluk langit, yaitu para malaikat semuanya. Demikian saudaraku sekalian, bahwa ilmu itu betul-betul bisa meningkatkan derajat orang yang memilikinya, baik di dunia bahkan di akhirat, ya, utamanya di akhirat. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mau berproses meningkatkan kualitas diri kita dengan memperbanyak mencari ilmu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.